Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ibu harap dalam keadaan baik dan sehat. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia tersusun dari rangka dan otot. Rangka disebut sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot disebut sebagai alat gerak aktif. Rangka tidak akan bisa bergerak tanpa bantuan otot. Begitu pula sebaliknya, otot tidak dapat bergerak tanpa adanya rangka. Rangka ini merupakan rangkaian tulang yang mendukung dan melindungi organ tubuh yang lunak. Sistem rangka yang terletak di dalam tubuh dan dilindungi oleh kulit dan otot disebut dengan endoskeleton. Adapun fungsi dari rangka, yang pertama memberi bentuk tubuh dan menegakkan berdirinya tubuh. Kedua, sebagai alat gerak pasif. Yang ketiga, sebagai pelindung organ bagian dalam seperti otak, jantung, dan paru-paru. Yang keempat, sebagai tempat melekatnya otot. Yang kelima, sebagai tempat pembentukan sel-sel darah. Fungsi rangka yang terakhir sebagai tempat penimbunan kalsium, fosfor, dan mineral penting lainnya. Yang kedua, macam-macam tulang penyusun rangka manusia. Rangka manusia disusun oleh rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial atau rangka poros ini terdiri dari 80 rangka tubuh. Sedangkan rangka apendikular atau rangka tambahan terdiri dari 126 tulang. Jadi, rangka manusia terdiri dari 80 rangka aksial ditambah dengan 126 rangka apendikular sehingga jumlahnya menjadi 206 rangka. Kemudian rangka-rangka ini dibedakan menjadi 3 atau ada 3 macam tulang penyusun rangka. Yang pertama, tulang tengkorak. Yang kedua, tulang anggota badan. Yang ketiga, tulang anggota gerak. Yang pertama, tulang tengkorak. Tulang tengkorak ini dibagi menjadi 2, yaitu tulang tengkorak pelindung otak. Tulang tengkorak pelindung otak terdiri dari 10 buah tulang, yaitu 1 buah tulang dahi, 2 buah tulang ubun-ubun, 2 buah tulang pelipis, 1 buah tulang kepala belakang, 2 buah tulang baji, dan 2 buah tulang tapis. Jumlahnya 10. Kemudian yang kedua, tulang tengkorak pembentuk wajah. Tulang tengkorak pembentuk wajah ini terdiri dari 11 buah, yaitu 2 buah tulang air mata, 2 buah tulang hidung, 2 buah tulang pipi, 2 buah tulang rahang atas,
2 buah tulang rahang bawah, dan 1 buah tulang lidah. Jumlahnya 11. Kalau kita jumlahkan, tulang tengkorak pelindung otak 10, tulang tengkorak pembentuk wajah 11. Jadi, tulang tengkorak terdiri dari 21 tulang. Tulang anggota badan. Tulang anggota badan ini terdiri dari tulang belakang. Untuk tulang belakang terdapat 33 tulang. Terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, kemudian 5 ruas tulang kelangkang bersatu, dan terakhir 4 ruas tulang ekor bersatu. Yang kedua, tulang dada. Tulang dada ini terdiri dari tulang dada bagian atas atau hulu, tulang dada bagian badan, dan tulang dada taju pedang. Yang ketiga, tulang rusuk. Untuk tulang rusuk ini terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, 2 pasang tulang rusuk melayang. Yang keempat, tulang gelang bau. Tulang gelang bau ini terdiri dari tulang selangka dan tulang belikat. Yang terakhir, untuk tulang anggota badan ini adalah tulang panggung. Adalah tulang panggul. Tulang panggul ini terdiri dari tulang kemaluan, tulang duduk, dan tulang pinggul bagian kanan dan kiri. Tulang anggota gerak. Untuk tulang anggota gerak ini, pada pertemuan sebelumnya pernah Ibu tanyakan di awal pertemuan, anggota tubuh yang manakah yang berfungsi sebagai bergerak? Atau anggota tubuh mana yang bergerak? Nah, anggota tubuh, tulang anggota gerak ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama, tulang anggota gerak atas, atau lebih kita kenal sebagai tangan. Untuk tulang anggota gerak atas ini terdiri dari 60 tulang, yaitu 2 tulang lengan atas, 2 tulang lengan hasta, 2 tulang pengupil, kemudian 16 tulang pergelangan tangan, 10 tulang telapak tangan, dan 28 jari-jari tangan. Jumlah semuanya ada 60. Begitupun dengan tulang anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak bawah yang lebih kita kenal dengan kaki juga terdiri dari 60 tulang. 2 tulang paha, 2 tulang tempurung kaki, 2 tulang kering, 2 tulang betis, 14 tulang pergelangan kaki, 10 tulang telapak kaki, dan 28 tulang jari-jari kaki. Jadi, untuk tulang anggota gerak, baik anggota gerak bagian atas maupun tulang anggota gerak bawah, jumlahnya 60 ditambah 60, maka jumlah tulang anggota gerak 120 tulang. Berikutnya, berdasarkan kekerasannya,
tulang dibedakan menjadi dua, yaitu tulang keras atau disebut dengan osteon. Tulang keras ini terdiri atas bahan padat dari protein, terutama kolagen dan garam kalsium. Tulang keras dibungkus oleh selaput periosteum. Sel-sel pembentuk tulang keras disebut osteoblas. Atau tulang keras ini mempunyai ciri-ciri mengandung osteoblas yang menghasilkan zat pengikat di sekitar sel-sel tulang. Contoh dari tulang keras ini seperti tulang paha, tulang lengan atas, tulang kering, dan tulang betis. Yang kedua, tulang rawan atau kartilago. Tulang rawan mempunyai ciri-ciri terdiri atas sel-sel tulang rawan, bersifat lentur dan elastis, banyak mengandung zat perekat atau kondroblas, dan sedikit zat kapur. Contoh tulang rawan ini terdapat pada cuping hidung, ujung tulang pipa, daun telinga, antar ruas tulang belakang, trakea, dan ujung tulang rusuk. Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi 4, yaitu tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Untuk tulang pipa, bentuknya seperti pipa atau silinder. Tulang pipa terdapat pada tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengupil, tulang telapak tangan, tulang ruas jari tangan, dan yang lain-lainnya. Pada bagian tulang pipa terdapat sumsum merah dan sumsum kuning. Sumsum merah berfungsi untuk pembuatan sel darah merah dan sel darah putih, sedangkan sumsum kuning berfungsi untuk pembentukan sel-sel lemak. Tulang pipi bentuknya lempengan pipi dan lebar. Tulang pipi berfungsi melindungi struktur tubuh di bawahnya. Tulang pipi terdapat pada tulang penyusun tengkorak dan muka, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang belikat. Untuk tulang pendek, bentuknya seperti kubus, paku, atau bulat. Tulang pendek terdapat pada tulang pergelangan tangan, kaki, dan tulang belakang. Yang terakhir, tulang tidak beraturan. Tulang yang bentuknya tidak beraturan terdapat pada tulang wajah dan ruas-ruas tulang belakang. Untuk pertemuan hari ini tentang rangka, Ibu rasa cukup demikian dulu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.